Kita terangkan ya tentang berbuat baik ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 itu ya. Ya ini ya Al-Baqarah 148. Yang kita tulis dulu tafsirannya yaitu tentang Wanjalna ilaikal kitab ya. Sebetulnya Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah dengan kebenaran ya, yakni dalam kandungan cara diturunkan maupun mengantarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk apa? Kebenaran. Jadi Al-Quran itu bukan membawa apa? Yaitu mensempurnakan kitab-kitab terdahulu dengan membawa kebenaran. Yang kedua, kandungan kitab Al-Quran itu adalah berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebelumnya apa salah kita tidak tahu ya. Yang jelas Al-Quran mensempurnakan atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas pemelihara kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang dulu, sekaligus Al-Quran itu dijaga oleh Allah keasliannya, kebenarannya ya. Seperti yang kamu pelajari itu, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dengan apa? Dengan menjaganya. Wa muhaiminah. Wa muhaiminah itu maksudnya Allah menjaga. Kalau ada orang yang merubah redaksi Al-Quran itu gini terus ada sebuah orang yang merubah percetakan itu berubah, suatu saat pasti ketahuan. Suatu saat yang mengetahui siapa? Allah mengutus kepada manusia memberi hikmah. Lantas ini ada satu alif atau ada satu tulisan kok tidak ada. Pokoknya alif lam mim zalika. Zalikanya dibuang. Alif lam mim zalika langsung alif lam mim kita bulat langsung. Makanya orang itu tahu. Maka kita harus laporkan kepada siapa? Kepada departemen pemerintah, yaitu yang berwenang KUA kalau di kecamatan, kalau di kabupaten yaitu Kamnak, yaitu ada dulu Depak ya. Kita laporkan bahwa Al-Quran ini ada kesalahan cetak. Maka tolong, karena dia sebagai KUA atau Depak sebagai apa? Kalau bahasa kita ngurusi tentang agama, supaya ini tolong diluruskan. Lantas percetakan itu ditarik semua, dibukukan ya, karena cetaknya salah. Karena apa? Semua itu petunjuk dari Allah. Jadi Al-Quran itu seandainya ditambah, dikurangi, tahu Allah mengutus para umatnya, nanti pasti ada yang mengetahui. Terus nanti kita laporkan, bukan Al-Quran yang kita bakar, tidak boleh. Kita mau hakim sendiri. Terus gimana? Kita laporkan supaya ke pemerintah, supaya pemerintah yang berwenang nanti lapor kepada siapa? Kepada pencetaknya itu. Terus nanti tolong ini jangan diedarkan, ditarik kembali ya, cetaknya, mohon dimusnahkan. Karena ada sebuah cetakan ditambah maupun dikurang. Wa muhaiminah, jadi Allah menjaganya lewat siapa? Lewat orang-orang yang beriman. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu gimana? Ya sebagai, jadi barometer berpikir kita, dan barometer kita, kalau bahasa kita ini hidup kita sebagai Al-Quran hidup. Jadi kita melangkah apa, bicara apa, mencari nafkah itu harus sesuai Al-Quran. Contoh mencari nafkah, kita bekerja mencari nafkah yang halal, apapun kerjaannya, mau beli bangunan, apa itu sebagai seorang berpangkat, atau dia seorang petani, atau buruh, atau juragan. Nah, tidaklah dia sebagai pedagang, harus gimana? Pedagang yang jujur. Jadi pembeli, ya pembeli yang baik, jangan pembeli nanti nolak-nolak nih barang ini gini elek, ini jalur murah. Nah,
itu tidak boleh. Semua sudah ada ukurannya. Orang berjualan membeli sudah ada ukuran. Saya mengambil barang dari sini, beras harga 1 kilo 13.000, saya jual 15.000. Itu boleh, karena biaya akhirnya itu 5 kilo, 10 kilo, apalagi itu tempat desa-desa itu ya, di pedalaman itu. Polanya ke kota dibawa ke desa, biaya akhirnya itu sudah berapa ya, maka dia menjual 15. Nah, dia terus biaya angkutnya 1.000, berarti dia untung 1.000. Maka itu diperbolehkan di dalam berdagang hasanah, berdagang yang baik. Yang ketiga, bahwa Al-Quran tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap umat itu diberi yaitu aturan-aturan, yaitu diberi orang yang memiliki sebagai wakil Allah di bumi supaya mengatur rakyatnya, orang yang mengerti, karena di situ belum, kadang-kadang syariat belum datang. Ya, sebelum misal datang seperti tanah Jawa itu, Islam kan di Arab. Terus gimana? Islam tentu ada orang-orang yang diutus oleh Allah, dia melakukan kebaikan dan melakukan ibadah menurut kemauannya masing-masing. Mansahu qoblana. Sebelum datangnya syariat diperbolehkan orang itu beribadah menurut keyakinan diri sebelum agama Islam datang. Kalau zaman dulu tahun 600, tahun 700 Islam belum datang ke Indonesia, belum mengerti ya dulu. Terus nenek moyang kita penyembah batu boleh, karena ada kaidah dalam usul fiqh mansahu qoblana. Mansahu barang siapa sebelum datangnya syariat. Kalau dia belum datang, belum disampaikan kepada wilayah itu, boleh untuk nyembah batu. Kalau sekarang tidak boleh. Sekarang bukan bodoh ya, sudah mengerti semua. Nah itu. Jadi pada intinya setiap umat oleh Allah diberi utusan. Itu sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi kalau sekarang sudah semua, yaitu lewat Nabi Muhammad, lewat ustaz-ustaznya, lewat kiainya, lewat para pendakwah, itu menyampaikan agama. Sekarang harus beragama Islam. Nomor 5, tiap-tiap umat memiliki syariat. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad itu memiliki syariat. Contoh syariat yang diajarkan oleh nenek moyang dia sebelum Islam datang ke penduduk itu ya. Nah, itu punya syariat. Yang keenam, Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai pensempurna syariat-syariat Nabi terdahulu dan membatalkan syariat-syariat Nabi terdahulu. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad orang beragama apa, berkepercayaan semua boleh. Tapi setelah Nabi datang menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, khalaqnal insana min 'alaq. Nah, itu 5 ayat itu. Maka benar. Maka setelah Nabi dilantik membaca menerima ayat Iqra al-alaq itu, maka semua batal, semua batal dan kepercayaan pun batal. Tapi seandainya dia belum tahu mau turunnya ke Mekah Dewi Umroh ya, umpama zaman dulu, itu boleh menjalankan, boleh. Dalam kaidah mansahu qoblana tadi ya, nah, itu boleh menjalankannya. Nah, itu diperbolehkan menjalankannya. Tapi kalau syariat sudah datang kepada kita, maka bagi yang sudah balik tetap berkewajiban untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad karena Nabi terakhir. Kalau tidak mau, ya dia berdosa. Karena sudah diberitahu kalau tidak mau. Padahal inilah agama yang terbaru sampai nanti akhir zaman nanti. Nomor 7, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Ya, fastabul khairat. Dalam ayat yang kemarin ada fastabul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Contoh di ayat itu ya, walikuli wajhatun huwa wa maliha fastabiqul khairat. Walikuli, dan dari setiap umat mempunyai kiblat wajhatun, jadi mempunyai kiblat wa mawaliha. Ya. Dan yang dia menghadap ke kiblatnya. Setiap orang itu punya kiblat dan dia menghadap ke kiblatnya. Dulu Nabi yang pertama menerima di Mekah, dia berkiblat kepada siapa? Ke Ka'bah. Setelah disuruh hijrah oleh Allah ke Taif atau ke Madinah, ke Yasrib, sekarang dengan nama Madaniyah, Madinah, maka di sana
Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis, bukan sholatnya bukan ke Ka'bah, pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Mengapa gitu? Karena umat-umat Nasrani dan umat-umat Yahudi, kiblatnya umat Yahudi yaitu di Baitul Maqdis. Itu akan dilalui oleh orang Yahudi setelah orang-orang itu. Wah, Nabi Muhammad kok pelin-pelan kiblatnya, dulu Mekah Ka'bah, kok sekarang ke Baitul Maqdis. Nah, setelah lama berkiblat itu Allah akhirnya Nabi meminta kepada Allah meminta kiblat kembali ke Ka'bah, maka Nabi diperintahkan untuk berkiblat lagi ke Ka'bah sampai sekarang. Nah, itu. Kiblat itu apa? Kiblat itu hanya untuk mempersatukan umat menghadap kepada Allah, hanya sebagai mempersatukan saja, mensamakan, bukan tempat tujuan seseorang beribadah harus menyembah kiblat, dan hanya sebagai apa? Tujuan saja, tujuan menghadap toh. Bukan berarti Allah bukan di situ. Menghadap supaya umat Islam bersatu, bersatu pandangan dan bersatu keyakinan, ditandangkan secara jasad, kita menghadap ke kiblat itu. Jadi wastabil khairat, maka setelah kita menghadap kiblat, Allah memerintahkan kepada umatnya, yaitu supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan di sini diterangkan ini ya, diterangkan umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik. Kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi gimana? Kebaikan itu harus kita mulai dari awal diri. Ibda' bin nafsi. Ya, ibda' bin nafsi itu gimana? Memulai sesuatu dari kita sendiri. Contohnya, kamu besok menjadi apa? Sempat seperti suami kamu jadi kepala desa aja ya. Nah, orang nggak kena seperti yang saya ceritakan kemarin loh. Wong ini kok dadi iki Gusti Allah wis nulis, kalau sudah mengemas gimana? Semua tak mungkin, yang tak mungkin semua bisa terjadi. Jadi ibda' bin nafsi, semua itu harus dimulai dari sendiri. Seandainya seorang itu menjadi kepala desa, maka kepala desa harus memulai sebuah kebaikan. Kalau memerintahkan rakyat itu semua harus membayar pajak, maka lurah dulu harus bayar dulu. Sebelum rakyatnya bayar, Pak Lurah harus memberi contoh membayar pajaknya, ya wajib dia berpajak. Terus dia memerintahkan wong lek iso sholat berjamaah di masjid, maka Pak Lurah harus berjamaah di masjid. Lek iso Pak Lurah menjadi imam itu. Jadi kan Pak Lurah kayak imam, Pak Lurah kayak bisa imami ya. Maka apa? Lurah itu tidak dikasih memberikan satu contoh. Dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Bukan wong perintah terus perintah berlaku, tapi awak dhewe wajib awak dhewe wong warung kok ya gak salah sampai apa makmume itu sing apa lewat warung. Pak Lurah dereng langsung durung ya. Mas, saya tak ngopi sik numpak rokok padahal sampai isak budalnya Pak Lurah bangga itu. Kapan sholatnya, kapan yang bilang. Itu namanya lurah yang tidak bisa menjadi contoh. Kalau lurahnya ke masjid kemana? Rakyatnya sungkan Pak Lurah lho. Sing dadi pimpinan dhewe kayak contoh. Mosok rakyatnya kudu menengahi. Minimal salat di rumah ya kan, minimal. Aktif salat karo ibuke, karo putrane, karo putrine ya. Itu contoh yang baik. Pemimpin Amirul Mukminin yang baik. Yang kedua, orang mukmin itu harus segera berbuat baik karena waktu orang hidupnya terbatas. Kita manusia itu apakah besok meninggal atau tidak, kita tidak tahu ya. Kamu hari ini seorang itu bekerja, pulang bekerja, terus bayaran nggak kayak bojone, duit bojone ya, terus alih-alih habis makan, habis minum, deh tidur, terus bablas meninggal. Orang meninggal tidak tahu dan umur manusia itu terbatas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti, maksudnya setiap jiwa yang bernyawa pasti meninggal. Dan seseorang itu akan terbatas. Contohnya pohon-pohon ini ya, pohon hidup itu. Suatu saat pasti lahir, pasti ambruk, pirang puluh dino, pirang tahun, pirang tahun ya, pasti dia akan meninggal. Jadi orang itu mempunyai batas-batas waktu, makanya supaya terkandung orang itu berbuat baik. Yang seterusnya, dan setiap umat itu punya kiblat sendiri-sendiri. Kalau umat Islam kiblatnya yaitu Ka'bah sebagai kiblat supaya kita mengerti. Seterusnya kiblat itu kiblat sebagai pertanda.
menyatukan umat untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menyatukan supaya bersatu menghadap ke dulu. Tapi tujuan bukan situ, bukan Ka'bah, hanya menyatukan umat. Bukan tujuan ibadah, hanya menyatukan bahwa umat itu supaya beribadah kepada Allah, beribadah secara jasad, tapi tetap kita menghadap Allah. Terus kiblat Ka'bah bukan yang disembah. Ka'bah itu sebuah tanda orang menghadap secara jasad. Intinya orang yang beribadah hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Itu tujuan orang yang beribadah. Nanti kalau ada orang yang berbicara, wong Ka'bah lu disembah, mau nyembah kayak apa, mau nyembah cok apa boleh. Itu hanya sebagai menghadap, mempersatukan, bukan tujuan beribadah. Tujuan beribadah kita mengabdi, yaitu kita kepada Allah, karena hukumnya wajib, terutama dalam apa, sholat 5 waktu. Itu harus minimal ya, karena orang itu serkas-serkas berbuat baik supaya apa? Supaya seseorang itu nanti dalam hidupnya, dalam meninggalnya supaya mati Islam. Jangan kita berbuat jelek, seseorang itu meninggal. Jangan meninggal ketika itu seseorang melakukan sebuah kebaikan apapun itu bentuknya. Ngerti ya? Jadi melakukan sebuah kebaikan. Dari sini ada pertanyaan? Ngerti tidak saya terangkan? Itu ya maksudnya gitu ya. Intinya ayat ini supaya kita berbuat baik, tetap kita melakukan sebuah ibadah sesuai aturan Islam. Sampai sini dulu jam berapa? 10. 9? 55? 58 ya, tadi ya. Udah sekian dulu ya.